Jadi kadang kita gerak itu mutu-mutu gitu. suka gagal karena nggak tahu yang mana yang dinilai gitu ya. Dan kadang itu menyebabkan kita tidak lulus administrasi. Mungkin ini yang akan saya sampaikan. Tapi selain kita strategi lulus ya Ibu, selain strategi lulus, saya juga mau menyampaikan strategi luaran wajib itu tercapai. Kadang kita itu dapat uang saja dari kementerian, yang kita kejarkan dari kementeriannya, tapi otomatis ya kata rektor tadi, kalau kita paham bagaimana strategi menulis surat penelitian supaya ketemu novelty-nya, ya otomatis untuk Universitas Jambi juga ya, untuk dana internal Universitas Jambi. Nah, kadang kita itu luaran wajibnya itu suka nggak tercapai, padahal penelitian sudah selesai. Terlalu takut gitu untuk bertanya, silakan aja bertanya. Yang perlu kami ketahui Bapak Ibu, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ya kemarin itu yang tidak lulus administrasi itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali yang tidak lulus administrasi hanya hal sepele, tidak baca buku panduan. Tidak membaca buku panduan 2024. Tidak membaca buku panduan penulisan penelitian dan pengabdian masyarakat, buku panduan itu 2024 ya. Itu nggak dibaca dengan serius, sehingga banyak sekali yang tidak lulus administrasi masalah kata kunci. Kata kuncinya nggak pakai titik, tidak pakai titik koma, sudah didiskualifikasi. Kata kuncinya tidak pas 5, cuma 4, tidak lulus administrasi. Ya, padahal substansinya bagus. Artinya peneliti itu harus teliti. Kalau teliti baca panduan. Sekarang panduan 2025 sudah ada belum? Ada yang tahu? Belum. Ada Bapak Ibu. Artinya ini saya menyampaikan adalah panduan 2024. Nah, panduan 2004 ini agak mirip lah dengan 2005, tapi tidak jamin sama. Artinya Bapak Ibu tolong dibaca. Kalau panduan 2025 itu muncul, Bapak Ibu tinggal ganti template. Saya pesankan lagi ya di slide pertama ini yang menyebabkan kita suka ada lulus administrasi pada substansinya bagus ya. Bapak Ibu terlalu percaya dengan share teman-teman kita di grup, share di WA, tanpa membuka Bima Bapak Ibu sendiri, tanpa membuka Bima Bapak Ibu sendiri. Artinya Bapak Ibu kalau mau melihat template-nya penelitian fundamental, buka Bima Bapak Ibu, nggak usah dibuka Bima orang lain, nggak usah menerima share template dari siapapun itu. Kemarin itu saya dapat keluhan dari teman. Dia bilang, ya nanti saya, yuk saya tuh kelirunya pakai template yang bisa oleh si Anu. Saya bilang kan sudah saya bilang, buka Bimamu sendiri. Kenapa percaya dengan share yang di grup WA ataupun private dari. Nah teman-teman suka malas, orang dong minta template. Orang kan mau ketemu aja, orang share itu bisa lah template 2023. Padahal kita pakai template yang 2024 yang bisa di-download di Bima Bapak Ibu. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui, bukalah Bima Bapak Ibu. Sekarang Bima itu berubah, pindah ke web yang baru ya, nanti ada di sini. Selain ini silahkan nanti bisa oleh panitia yang bisa saya berikan. Oke, next. Nah di sini yang perlu diketahui bahwa kan kita masalah administrasi ya. Kita berharap kita lulus semua administrasi ya. Bapak Ibu kemarin itu kami mengajukan 200 judul lebih itu ya. Masih ada yang tidak lulus administrasi. Setelah saya cek, yang maaf yang tidak administrasi, minggat waktu kami melakukan pendampingan. Setelah pendampingan saya juga jadi narasumber. Saya sudah bilang sama kepala lembaga penelitian, catat yang minggat. Ya, karena yang minggat itu insya Allah dia sering tidak lulus administrasi. Kenapa? Momen-momen yang diperdengarkan oleh narasumber itu terabaikan gitu. Ada momen yang ada juga ya yang nggak lulus administrasi. Saya udah cek, kamu kenapa webinar juga dengan tentu saja jadi narasumber saya sendiri kan. Jangan dulu buka webinar, untuk apa tuh kuliah kan bisa dipindahin gitu ya. Sedangkan kita bayar narasumber dari luar itu mahal ya. Jadi Bapak Ibu mau ngomong seperti ini tolong dimanfaatkan. Kalau bisa memang fokus di sini. Ngajar tuh bisa kan nanti kapan aja gitu. Kemudian rapat-rapat yang lain webinar atau segala macam, tolong kita fokus di sini supaya kita langkah pertama lulus administrasi. Tuh langkah pertama lulus administrasi. Sekarang kita masuk ke
ke substansi. Substansi Bapak Ibu yang kami nilai itu adalah poin-poin ini Bapak Ibu. Ada poin referensi Bapak Ibu. Poin referensi inilah yang kami paling duluan kami cek. Referensinya masih menggunakan nama tahun, dalam lulusan administrasi sudah nggak kami cek. Yang paling mudah nge-review itu melalui ya memang ada tahapan lulusan administrasi dulu ya. Jadi ada 2 tahapan. Jadi kami pertama ditugaskan mengecek lulusan administrasi atau tidak, gitu ya, Bapak Ibu. Separuh lebih itu biasanya tak lulusan administrasi, Bapak Ibu. Kemudian masuk ke substansi. Substansi ini di sini, Bapak Ibu. Lihat di sini ada state of the art, ada gap analysis, novelty, keadalan, bagan alir, metode, referensi, kesesuaian penugasan tim dan anggaran kita. Inilah yang sudah masuk ke substansi. Tapi kadang ada ya, review itu masih lolos ya, masih ada nama tahun ya, referensinya. Yang paling sering itu suka misalnya di metodologi yang masih bukan metode ini meniru Herlinda 2024 gitu ya, masih dia terikut dengan nama tahun itu langsung gak sekali, langsung diskualifikasi. Walaupun sudah masuk substansi, kami akan komen harusnya proposal ini tidak bisa substansi, tidak dibaca lagi. Begitu sampelnya. Artinya waktu di metodologi Bapak Ibu, kalau kan kita kan metodologi itu ada referensi. Kalau metodologi yang sahih itu adalah harus ada referensi. Kalau metodologi tidak ada referensi, tidak sahih. Gitu. Misalnya kalau ekstraksi ada standar yang kita ikuti, tidak sahih kalau metodologi kecil. Jangan ditulis metode Herlinda 2024 nggak usah, belum ada masukin, teman-teman semuanya nomor. Karena ada review yang terlalu sampel. Ini Herlinda 2024 gitu. Saya benar-benar bagi kata saya tidak gitu. Padahal yang pertama kita tetap nomor gitu. Pas begitu metodologi, mulai kita tergoda untuk menuliskan nama yang kita rujuk dalam metode itu ya. Oke, next ini ya. Oke, ya mungkin semuanya sudah tahu ya. Kita harus baca ini Bapak Ibu ya. Kita harus baca dulu sekolah, paten dan sebagainya bisa kita rujuk di sini Bapak Ibu ya. Strategi juga Bapak Ibu ya untuk promosi nasional. Ya usahakan kalau bisa jurnal internasional bermutasi Bapak rujuk. Kalau reviewer itu sudah melihat ada 35 rujukan semua jurnal bermutasi, nggak ada yang volume 1, nggak ada volume yang 1 digit. Volumenya mulai 2 digit. Itu sudah ngambil nilai 1 poin tertinggi. Jadi ambil semua, setiap poin penilaian Bapak Ibu ambil semua poin tertinggi Bapak Ibu, insya Allah bilangan ya, kirim 2 judul, terima 2 judul, untuk ya 3 judul bilangannya gitu ya. Oke, ini tolong dibaca, ini tempat kita mendalami nanti Bapak Ibu. Kalau jurnal internasional bermutasi Springer Elsevier 2006 sudah bisa didownload, sudah bisa dimuncul. Saking baru kalau saudara bilang, saking baru yang 2026 sudah dirujuk untuk proposal 2025. Ya, di negara lain kayak gitu ya, 2026 itu sudah diklaimnya semua gitu kebaruannya Bapak Ibu, apalagi teman-teman IT. Jangan-jangan 2027 itu sudah di-fresh semua, sudah tampil di jurnal, mereka sudah klaim. Oke. Next. Judul ya. Banyak judul yang perlu, yang bisa Bapak Ibu contoh ya, jelas judul itu adalah eye-catching ya. Judul yang ada kata-kata pengaruh bla bla bla, kita mulai image kita ini harus diisi dari siapa ya gitu ya. Ya, jadi udah image, adalah ilfeel gitu, reviewnya kalau sudah baca judulnya pengaruh gitu. Nggak usah dijepret-jepret, nanti di syaratnya gitu. Oleh yang harus dibaca itu. Penghematan sekarang sama Pak Prabowo ya, baterai juga dihemat. Oke, ini judul-judul yang tidak menarik ya. Saya sekali kita lihat judul anak-anak itu kalau tidak, tapi kalau mahasiswa saya nggak pernah menentukan judul. Saya beri ini metodologinya, kalau kerjakan ini. Boleh ulangannya pas sama, boleh lebih, tidak boleh kurang. Betul. Anak satu kan, S2 juga, S3 juga. Penelitian pendahuluan, studi, kajian, penelahan dan pengaruh itu judul-judul yang sangat tidak menarik. Dan itu terkesan adalah mengambil karya tulis ayat 1 kemudian diajukan usulannya, jadi image-nya ini tidak menarik ya, yang ini sudah basi gitu ya, sudah diteliti gitu ya.
Eh, Banyak sekali permasalahan Jambi yang bisa Bapak Ibu angkat. Lahan suboptimal, lahan bekas tambang itu judul-judul yang sangat seksi, sangat menarik. Gambut itu judul-judul yang sangat disukai oleh reviewer. Ya Bapak Ibu, tapi ini yang pertanyaan, masa orang hukum sih review gambut kan? Ya tahu lah teman-teman permasalahan di pertanyaan seperti masalah gambut gitu ya. Kemudian teman-teman sosial pastilah teman-teman sosial yang reviewnya tidak mungkin ya. Jadi permasalahan misalnya masalah suku kesukuan, masalah suku anak dalam itu pasti teman-teman yang orang sosial yang akan mereview gitu ya. Yang isu-isu seperti itu Bapak Ibu kalau publikasi di Scopus Q1 jadi terus report kan itu luar biasa. Jadi teman-teman yang sudah lulus Q1 itu paling banyak sosial humaniora. Kenapa? Dia bermain dengan mengangkat kebiasaan yang juga harus yang positif ya. Mulai dari suku anak dalam semuanya diangkat, kamus lokal semuanya diangkat dan sebagainya. Itu bisa terus Q1 teman-teman. Paling mudah yang agak rumit itu teman-teman yang eksakta yang banyak eksperimen itu terkesan kebarunya sulit sekali mengungkapkannya gitu. Itu yang perlu Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Oke. Next, ini contoh judul bisa silakan Bapak Ibu lihat ya di pengumuman di tahun 2024 ya. Nah, 2025 coba lihat di sini ada kata-kata pengaruh gitu ya judulnya to the point, langsung misalnya rancang bangun bla 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 gitu ya. Desain model tingkat keterlibatan belajar calon guru dan selain dan terusnya langsung nano sustainable material berbasis biomasa, cek gondok, jadi absorben air limbah. Ini isu-isu yang diangkat oleh teman-teman kimia gitu ya. Dan sekarang juga sudah merambat ke pertanian juga gitu ya. Banyak yang bisa Bapak Ibu angkat judulnya yang menarik dan tidak membosankan gitu ya. Sekarang Bapak Ibu bisa tiru dan bisa baca gitu ya. Bagaimana orang menulis judul dari judul itu sudah diatur sedemikian rupa semenarik mungkin. Oke, next. Strategi memilih judul memang harusnya kita banyak membaca di Q1 Bapak Ibu ya, baca di Q1 Bapak Ibu ya. Terus judul itu adalah kepakaran ketua peneliti judul itu ya. Jangan sampai Bapak Ibu mengambil judul AI, Artificial Intelligence, tapi ketua penelitinya teman-teman pertanian. Padahal dia membuat AI itu dibikin aplikasinya, bukan dia menggunakan aplikasinya. Kalau kita menggunakan aplikasinya, oke lah teman-teman pertanian itu yang menjadi ketua, tapi tetap mengajak teman yang ilmu komputer, yang ahli artificial intelligence. Jadi kan trennya sekarang kan orang membuat aplikasi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau teman-teman Fasilkom dari ilmu komputer itu banyak sekali topik yang bisa dia kaitkan dengan ilmu lainnya. Semua ilmu itu bisa dikaitkan dengan AI dan sebagainya sekarang gitu ya Bapak Ibu. Ini teman-teman ilmu komputer tidak akan kehilangan banyak sekali yang bisa dia judul itu bisa ajukan judulnya ya. Sifatnya spesifik lokasi Jambi spesifik itulah yang didanai. Tapi yang umum banget ya, misalnya pengaruh dosis pupuk nitrogen terhadap pertumbuhan jambu tidak akan didanai, nggak ada sesuatu yang baru. Kalau mau dia luaran itu tidak akan mencapai, jadi akan dicek di mana-mana gitu ya. Tapi misalnya menemukan ya mikroba perompak yang berpotensi untuk mikroba perompak yang asal Jambi tanah gambut yang berpotensi untuk jadi pupuk hayati, insya Allah didanai. Tapi kalau LPDP itu 789. Jadi tidak ada lagi yang Bapak Ibu bisa 1, 2, 3 di dalamnya. Itu tidak ada uji coba lagi. Tidak ada muncul ANOVA. Di situ dalam 789 tidak ada urusan dengan ANOVA lagi. Sudah jadi produknya itu, sudah produk lainnya tidak diuji bagaimana ini skala masanya, bagaimana efisiensinya gitu. Bagaimana quality controlnya dan sebagainya sehingga bisa lulus izin edarnya mengikuti aturan-aturan izin edar. Buat izin edar itu DKP 9 selesai tugas peneliti. Sekarang itu sudah DKP 9 tinggal industri aja memperbanyak, kita dapat royalti gitu. Itu
banyak yang kemarin itu di Jember, saya Universitas Jember, banyak teman-teman kita dapat royalti dari situ. Ya kalau misalnya ada update atau politik kontrol, ya masih perusahaan masih tergantung dengan kita. Kalau dia berhubungan dengan makhluk hidup, ya misalnya kayak bioinsektisida itu, ya pupuk hayati itu biasanya masih ya sangat tergantung dengan penelitinya. Oke, next. Nah, itu polanya dalam kita menyusun latar belakang itu polanya sama dengan kita menulis artikel ilmiah ya Pak Ibu. Itu menulis dan sering dalam pelatihan kadang dia campuran antara mengetahui sama menggunakan penomoran. Itu kan kelihatan dong, Ibu kan copy paste dari tulisan orang lain. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara masalah, kalau bisa ada masalahnya secara kuantitatif, tuliskan. Misalnya ada KDRT, berapa persen suku tertentu mengalami KDRT. Bagus sudah data itu untuk sosial. Itu permasalahan. Permasalahan itu berarti apa? Ini bagaimana di dunia ini orang mengatasi masalah kita di atas keilmuan kita. Di dunia ini klinik Bapak Ibu menggunakan jurnal, gimana cara mengatasi? Masukkan semua yang terbaru, teknologi terbaru masukkan. Bagaimana? Itu namanya stereotip. Berarti kita baca. Tapi kalau stereotipnya cuma satu, cuma di akhir alinea itu saja, stereotipnya tidak ada. Lemah dan tidak ada. Tidak jelas apa yang dia mau masukkan ke gapnya. Kenapa? Kalau kita sudah jelaskan di dunia ini cara orang mengatasi dengan teknologi terbaik, orang lain di sini. Cara senior saya. Oke. Masih kecil sebenarnya kalau jual obat sampai mak kita nanya kita jual obat. Bagus sekali obat kami ini kalau sekali minum langsung bla 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 bla. Kan itu obat. Ya kan? Bapak Ibu waktu bicara di sini, di alinea terakhir itu, Bapak Ibu celah kan, tukang obat itu jelas kan? Obat yang dijual di Amerika, Australia itu mahal galau. Tukang obat itu bilang kan? Arti yang di stereotiakan, kita kan bilang, memang Australia sudah mencari obatnya begini, Amerika tidak bagus galau itu loh, memang berarti kalau bagus galau itu gap. Kalau kita kan cara menjual obat bahwa yang lain tidak bagus, tidak cocok, itu tidak analisis ya Bapak Ibu harus tampilkan dalam proposal. Tidak bahwa penelitian ini pertama kali di dunia tidak ada yang meneliti, itu tidak ada studi. Ada orang kan tidak gitu, tapi dia bilang bahwa penelitian ini tidak pernah diteliti seluruh dunia, karena dia tidak baca, kan? Nah yang seperti itu dikatakan tidak ada studi. Langsung kecil ya Bapak. Tidak bisa memunculkan gap, nggak tahu gapnya di mana, celahnya, celah penelitian orang di mana, celah jelek obat orang di mana, nggak tahu dia ungkapkan, nggak tahu, dan tidak menanda, novelty-nya nggak ada, sudah nggak baru lagi, sudah banyak kok seperti itu. Bisa pengembangan, saya nggak ada di pengembangan, Bapak Ibu pengajian kesehatan itu pengembangan bukan? Pengembangan itu sudah ada teknologi, Bapak Ibu terapkan ke masyarakat, cuma tidak dibeli oleh petani kan. Nah itu masuk ke 789 loh. Silakan Bapak dibikin dulu. Jadi diagram dibikin next. Coba kita lihat bagaimana. Tolong saya agak panjang ya, karena nanti Bapak Ibu nulis sendiri banyak, saya sudah makan. Coba next. Nah Bapak Ibu dibikin seperti ini. Coba lihat di sini ya. Ada luaran, nggak ada menu luaran ini. Udah berkurang ya Bapak Ibu kalau udah ada menu luaran. Menu luaran ini sering sekali ada. Di menu luaran ini Bapak Ibu bisa ditulis apa aja. Kalau kita masih S3 berarti disertasi kita. Itu yang Bapak Ibu harus isi. Berarti kita itu penelitiannya waktu disertasi atau waktu tesis silakan dimasukkan. Kenapa? Yang kita teliti kan yang itu-itulah, masa kita pindah-pindah, masa kita fokuskan pindah
cukup kan? Enggak kan? Pasti yang itu lah, tulis mulai dari tesis, boleh mau dari skripsi kalau anak-anak muda ya, karena belum ada pengalaman. Skripsi, apa luarannya? Skripsi, kan skripsi dia sendiri. Kita next, tahun berikutnya, tahun usulan. Misalnya usulannya ya, kita anggap saja usulannya itu 2015 ke 2025 ya, seandainya itu adalah 2025. Usulan dia 2015 atau 2025 sampai 2026, kita menang, itu yang akan dia kerjakan. Terus dia janji 2020, saya ini lengkap Bapak Ibu, apa yang lengkap? Ada luaran, ada dia pengalaman dia 5 tahun lalu, ada usulan dia 2 tahun atau 1 tahun, ada dia rencana dia 5 tahun, dapat nilai tertinggi Bapak Ibu di roadmap itu. Ambil semua, jangan sampai kepotong, di luaran kepotong bilangnya yang seperti itu. Oke. Boleh Bapak Ibu misalnya yang awal-awalnya 3 bisa 2 yang atas Bapak Ibu misalnya mau pengembangan silakan. Oke, next. Ada juga ya, boleh kalau ini badan ahli riset. Artinya badan ahli riset Bapak Ibu kalau risetnya itu 2 tahun, Bapak Ibu rencananya 2 tahun. Kalau 1 tahun tulis 1 tahun yang di sini. Oke, next. Metode. Nah, kadang-kadang metode itu Bapak Ibu tidak jelas. Tidak jelas apa? Dia bilang mau di anggarannya dia minta analisis molekuler 20 spesimen. Setelah badan ahli riset bikin kayak gini. Nggak usah masukin rumus, ini suka masukin rumus apa dimasukin. Kemudian ada lagi rumus, bagaimana mencari persentase dimasukin, nggak penting. Prosedurnya ikut siapa, dan metodenya 20 kan? Nah itu kan prosedurnya standar. Ya. Yang seperti itu yang dicari. Kemudian analisis lagi, ekstraksinya masih pakai tahun 1960, karena sudah ada yang tahun 2024. Berarti out of date ya, ketinggalan. Oke. Next, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya ilmunya beda. Ada proteksi tanaman, ada farmasi itu program studi ya Bapak Ibu ya. Ada dari ilmu tanaman ya. Itu Ibu Evita bagian kimia, Pak Suwandi itu patologi, bagian mikroba ya, bagian mikrobinya. Saya bagian penilaian kimia. Oke, ini ditaruh Bapak Ibu. Kamu ini taruh juga, walaupun di badan ahli sudah ada nama taruh juga supaya nggak kena colek sama liburan. Oke, next. Minggu ketahuan kalau nggak waktu minggu nggak sinkron. Jadi saya ditunjukkan sama salah satu dosen, Bu, ini salah saya di mana? Dan juga kalau pengembangan itu dia sudah ke terapan gitu ya. Jadi lihat aja ke keinginan kita. Terus masalah yang berikutnya tadi apa ya? Terkait dengan gap penelitian, ya. State of the art, ya, state of the art itu boleh apa saja. Dan manapun ya, karena cuma artikel kita bahwa penelitian kami sebelumnya kalau saya bikin business research ya, terserah mau dan apapun, nggak usah disebut di mana itu juga nggak apa-apa. Penelitian kami sebelumnya tentang bla atau misalnya skripsi kita ya, penelitian boleh Bapak Ibu tuliskan di usulan penelitian kami, jangan saya ya. Nanti Pak Menso, jadi penelitian kami sebelumnya mengamati tentang spesies jenis ini. Dan kapan berdirinya mitra ini? Siapa-siapa saja anggota-anggota di dalam mitra ini? Dan produknya apa-apa saja? Nih, saya lihatkan semuanya. Alurnya, struktur organisasinya. Tuh, struktur organisasinya sudah ada. Jadi meyakinkan kepada reviewer bahwa mitra kita ini memang benar-benar ada. Dan produknya apa-apa saja. Di sini saya lihatkan. Saya berkunjung, saya melihat apa yang benar-benar yang mereka butuhkan. Artinya, observasi yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan. Karena selama ini, waktu berapa kali saya dulu, waktu masih FIBA IBM, ketika saya dipanggil ke pusat untuk mempresentasikan luaran, selalu dipertanyakan oleh pihak reviewer itu seperti itu. Benar nggak nih? Ada nggak nih mitranya? Nah, setelah itu saya buatkan video. Nah, di sini saya lihatkan. Ya. Ini modal kuat saya. Jadi
Yang kedua, ya ini solusi yang ditawarkan. Robi, turun lagi Pak Robi. Ya, di sini juga ada masalah peralatan, ya peralatan masih terbatasnya peralatan teknologi yang dimiliki oleh mitra. Maka kita sebutkan di sini kita memberikan beberapa alat yang tadinya alat-alat ini tujuannya untuk membantu mitra dalam meningkatkan produksi dari mitra tersebut. Oke, lanjut Pak Agung. Kegiatan ini apa dan gambaran detailnya bagaimana? Turun ke bawah. Nah, di sini adalah contoh pengertian saya yang tahun 2023 saya kaitkan dengan kegiatan yang saya yang 2024. Ini 2023. Yang saya kaitkan dengan 2024. Artinya apa yang sudah saya lakukan hampir mirip dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Oke, di sini ada jadwal, ya. Di sini sama seperti itu tadi, ya. Jadi ada beberapa rencana jadwal pelaksanaan. Ini waktunya adalah 6 bulan, ya. Silakan. Lalu ini adalah rangkuman rencana anggaran biaya. Ini kita ambil dari kita. Nah, di sini ada referensi, sintasi menggunakan faktor. Di sini ada faktor narologi, saya jadi referensi juga, ya. Ada kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi pada usaha mikro. Jadi kita memang harus real ya Bapak Ibu ya, sama seperti kata Prof tadi ya, harus benar-benar yang ada beririsan dengan topik yang kita buat gitu. Jangan sampai di luar dari topik yang kita buat. Nah, ini ada lampirannya ya Bapak Ibu. Silakan lanjut. Enggak apa-apa, ini kan Aminah dari nol lagi yang belum ada loh. Ya, kelihatan semua. Iya. Lanjut Pak. Moderatornya Nah, pegang. ini jumlah anggotanya, ya. Udah itu terus Pak Robi. Bagus. Lanjut Pak Gung. Ini struktur organisasinya Pak Gung. Ini ada tanda tangan dan ini ada Bu Reni, surat keterangan rekonisi, ya. Rekonisi kegiatan Oh iya, rekognisi. setelah itu ada dari rekonisi, walaupun nantinya kita tidak implementasikan dalam MPKM Pak. Yang penting mereka diikut sertakan, ya diberitahukan kepada ketua prodi bahwa mahasiswa ini akan kita libatkan dalam kegiatan MPKM. Dan itu ada izin usaha Bapak Ibu, jangan lupa Pesannya lolos. paling penting, ya. Terniat banget. Selanjutnya ini pernyataan kesanggupan pelaksanaan, ya. Oke, ke bawah tujuan dari pengusul, ya ketua DPR. Coba Bapak sebentar aja Pak Robi, saya ingin membandingkan benar nggak pola yang saya lakukan ini hampir mirip, tidak ada perbedaan Pak. Coba lihat di judul-judul yang lain Pak, kita sekilas saja. Ini dulu naik ke atas Pak, ini naik ke atas. Ini judulnya di Sukamakmur Desa Itu, ya. Kita lewat aja Pak, sekilas saja. Coba lihat, sekilas saja Pak. Ini sama ya. Isi proposalnya nggak jauh berbeda Bapak Ibu. Coba lihat. Pak Gung, turun ke bawah Pak Gung. Cuma mitranya Ini yang beda-beda ya. dibiayai juga di tahun 2024 ini. Lanjut Pak Gung. Nah, lanjut aja terus Pak Gung. Saya ingin menunjukkan format pola penulisan proposal yang 4 judul ini tidak jauh berbeda. Ya, kenapa? Oh iya, Di nanti tahun masuk di 2022 saya sebenarnya ada 2022, 2023 Bapak Oh, Ibu, kita tidak boleh beberapa di judul juga. juga. Di Soalnya kawan-kawan yang lain banyak beberapa dapat judul dan buku hampir sama, hampir sama format penulisan saya. Ternyangkut pula ini ternyata Mulai ada dari ini, skor simpan. naik atas Pak. Ntar Pak, pelan-pelan. Ini Nih, kawan-kawan saya buatkan video YouTube-nya Bapak Ibu. lebih dari Ini 200. video YouTube-nya saya Iya, dengan Pak Wirni, berapa sepertinya? ya saya buatkan video YouTube-nya. Silakan nanti Pak. 229. Polanya sama. Dari 4 judul ini sama polanya. Polanya sama, ya. Permasalahan, Nggak, ada kawan-kawan tujuan teman dari yang itu bilang. 1, itu 5, itu 2 dan itu 5. Permasalahannya, juga itu solusinya. Ini ada solusi yang saya tawarkan, peralatan yang saya berikan. Ya, Iya, betul. udah itu bentuk luaran, ini adalah indikator capaian, udah itu riset-riset yang ada kaitannya dengan anggota tim, yang ada korelasinya dengan kegiatan, ini ada parasi,
Ya, ini adalah bentuk prototipe webnya. Ya, lanjut Pak. Di sini saya beli alat. Nah ini alatnya lumayan mahal. Ini Pak. Ini saya benar-benar beli alat. Alat ini aja Bu satunya 8 juta. Jadi totalnya 18 juta. Ini kalau ibu mungkin tahu ya, untuk bikin kue. Nah, itu udah harus kita buat sendiri ya, boleh kita Dan beli. itu adalah alat flash. Oh boleh. Memang untuk harus beli. usaha. Maksudnya ada modifikasi gitu. Ini alat. Cak tidak ini. Cak ini kan alatnya tidak. Beda. Totalnya alat 2 alat ini 18 Kalau kayak gitu juta. bisa Memang lah. dari hasil video mereka Ya bukan kan ini. video tadi ya. Yang lain Ada PY. Oh, iya. bukan yang lain-lain. Sesuainya. Itu Jadi nih kita video sesuaikan. aplikasi subscribe aku. Pak Agung, Kacau dah ini. Nah, aku cak. nah ini sama, Pusing juga ya, mikirnya. ini sama, saya tidak jauh berbeda. Saya adopsi aja dari proposal saya sebelumnya, ternyata masih diterima oleh pihak ketiga. Silakan Pak Agung, lanjut Pak Agung. Berarti itu bikin Ya, satu sama ya. laptop. Nah, Bapak udah Ibu, kan udah nah gitu ini lagi. jauh tidak jauh Ganti-ganti berbeda, baterai jadi saya gitu tidak kan. ada perubahan-perubahan. Saya Nanti buka satu tuh mantap yang nih, lain. Bu. Saya PY gitu. Cari yang lain. Jadi yang lain iya. iya. Heeh. Nah ini formatnya juga sama dan alhamdulillah ini masih dimungkinkan oleh pihak reviewer untuk biaya yang tahun Oh, tahu dari mana? 2024. Ada di Yang contoh proposal yang lain, Pak Agung tidak bisa silakan bahwa memang Basic dulu bisa. semua, basic dulu semua. Yang ini coba dilihat di atasnya Pak. Ini Filipina sih bos. Ini yang ditungkal ya Bapak Ibu, hampir mirip juga turun Pak Agung. bahasa Inggris. Silakan kalau mau boleh. 75. Nih lihat Bu ya HPS-nya ya Bapak Ibu. Turun ke bawah Bapak Ibu. Pak Agung. Nah ini judulnya, ini saya gambarkan. Nah ini saya buat videonya. Turun ke bawah Pak. Pelan-pelan Pak. Maksudnya tuh fotonya tuh menjual. Ini menjualnya nih. Gambar-gambarnya di video. Wawancara awal bersama mitra. Ya, jadi semua proposal saya semuanya pakai video tuh. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab pertimbangan reviewer meyakini bahwa proposal saya ini benar dilakukan, tapi dengan syarat administrasinya terpenuhi dulu. Nanti kalau ibu buat sudah bagus-bagus, gitu kan? Nah ini produk-produknya, ya. Iya benar. Ini ada Untuk beberapa itu idenya bagus, tapi administrasinya itu yang turun ke bawah. Selfie awal di Ini saya kamar. ceritakan narasinya, ini adalah bentuknya. Tapi kan kalau kita ngasih gambar, takut-takutnya reviewer menganggap bahwa kita mencomot dari internet. Tapi kalau kita buat video, berarti real. iya benar ya. Benar nih, ini orang benar-benar turun lapangan nih. Iya benar. Analisis Ini masalah. sama. Ini ada Analisis pemanfaat situasi. penelitian ya. Ini ada penelitiannya, anggota timnya. Ya, judul-judul penelitian yang berkaitan analisis perancangan. Karena bapaknya udah sering dia mau Yang ke kaitannya dengan jadi dibagi permasalahan yang ilmunya. akan kita angkat Kan mulai dalam naik skim proposal. nih kan. Ini alat-alatnya saya bikin greenhouse Beda-beda. ya. Kemarin waktu tahun 2022 Bu Sri Abu Tani juga yang nge-review saya Bu ya, presentasi ya greenhouse Beli di ke printer, Igloo. beli Jadi ke tahun 2022 saya pernah juga proyektor Proyektor. di sekolah kan. Iya Ya, iya. kalau untuk membuat Oh, tapi ini printer dengan jangan, biaya katanya. sekitar Printer jangan, Bu. 12 Iya. juta. Ya, jadi dengan Berarti alat yang memang Kalau digunakan. proyektor bisa jadi proyektor sudah ada yang sudah yang maksudnya yang mungkin mitra tuh nggak punya. Kalau proyektor sama printer tuh pasti punya sekolah tuh. Nah, Subscribe ini yang aplikasi sama. beda. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Tapi intinya syarat administrasi ini Ini terpenuhi dulu. akun Turnitin dibeli ini. Iya, misalnya Langganan Turnitin ya. Subscribe. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil, tinggal rubah aja tempat objek pengabdiannya, isinya disamain aja pasti. Selama itu benar, sesuai dengan aturan yang ada di buku panduan, insya Allah akan lolos terus Bapak Ibu. Ini saya buktikan, tidak ada Iya. perbedaan. Kalimatnya hampir mirip aja. Cuma di awal aja di Video analisis banyak, situasi Bu. aja yang Iya, berbeda. video Nah, doang. di sini saya ada juga mengadakan kegiatan di tahun 2023 di Gumpe. Nah, ini Oh video outputnya juga dimasuk sama dari pengalamannya. Berarti video kan Inja kan mau video kemarin. Nah itu masuk ke Iya betul. Iya iya. Nah, itu mungkin ya. Jadi Bapak Ibu, kata kunci dalam pembuatan proposal hibah pengabdian ya, skema pengabdian untuk penelitian PTN. Jadi pertama itu yang perlu Ibu Bapak Ibu cermati itu adalah syarat
Nah, untuk mengetahui syarat administrasi itu apa saja, silakan baca buku panduan. Ya. Itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan moral atau akhlak. Ini definisi yang kita ambil dari kamus besar, ya, kamus bahasa Indonesia, besar bahasa Indonesia. Kemudian di KBBI juga integritas itu saya ambil tadi, ya, itu merupakan mutu, ya, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya. Jadi etika, kemudian integritas. Kalau kita lihat, etika itu lebih bersifat eksternal, ya, yang harus dipatuhi. Ya. Integritas bersifat internal yang semua orang memiliki dengan kadar yang tidak sama. Nah, itu bagaimana etika dan integritas sejalan. Nah, mungkin kita tidak terbiasa, ya, Bapak Ibu, mengurus yang namanya ethical clearance. Ya. Ini jarang kita mendengar. Tapi kalau di luar negeri, di perguruan tinggi di negara-negara maju, itu harus diurus bebas, gitu kan? Dan kategorinya bisa bermacam-macam, ada kategori B, ada kategori C dan sebagainya. Ya. Nah, ini ethical clearance ini sebagiannya itu harus diperoleh sebelum riset dimulai, bukan pada saat menyusun proposal, gitu. Tapi sebelum kita melakukan riset, kita harus bebas yang berhubungan dengan clearance, etika clearance. Ya. Dan mungkin juga diminta oleh editor jurnal, bisa jadi diminta, bisa jadi tidak, gitu. Kemudian riset yang melibatkan manusia tidak boleh melanggar standar etik dan harus memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat yang diteliti. Kita di Indonesia banyak riset-riset melibatkan mahasiswa, melibatkan siswa. Kadang-kadang kita abai, ya, terhadap etik yang harus kita penuhi. Ya. Misalnya izin penelitian. Kalau kita di Indonesia, izin diurus ke institusi mengeluarkan surat izin, bawa ke sekolah, kepala sekolah menyetujui, udah selesai, begitu saja. Ya. Nanti dikumpulkanlah satu kelas, kita ngambil data siswa dari satu kelas. Kadang siswa itu ada yang suka dan tidak, itu tapi terpaksa mereka ikut dalam penelitian kita, gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau dari segi etik itu kurang baik. Ya, izin harus diberikan oleh yang memiliki data. Tapi bagi teman-teman yang pernah mencoba meneliti di luar negeri, itu sangat susah pada data Bapak Ibu. Kalau kita di luar negeri, kita merencanakan, ya, 100 orang, itu dapat 4 orang itu udah syukur tuh. Jadi siswa di luar negeri, kita mau plagiarisme. Saya kira di sini dengan 3 direktorat tersebut, jadi tidak ada lagi pemeriksaan untuk sementara. Tetapi kita tunggu bantuan, seperti yang saya dapatkan itu tidak ada pemeriksaan antara kemarin ada dikti dan akademik dan vokasi. Nah, untuk saat ini semuanya masih bekerja. Mbak Erlin sebagai orang yang sering berkomunikasi dengan Profesor masih bergerak membentuk timnya pun belum terbentuk saat ini karena dirombak semua pindah ke sana susah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada pemisahan lagi. Teman-teman yang terkasih bisa juga mengajukan dengan template dari yang meneliti. Kemudian satu, karena kita
LPPF di bawah Direktorat Riset dan Pengembangan, dan di bawahnya itu ada 3 direktorat lagi yang membawahnya. Nanti kita di Direktorat DPPM, sekarang gantinya kalau kemarin DRDPM, sekarang Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat, yang direkturnya juga baru dilantik, dan di bawahnya ada beberapa lagi sub-sub. Nah, ada 3, ada pengabdian masih Mas Lutfi, penelitian masih Pak Erlin, dan untuk jurnal dan juga publikasi masih di 3. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi perubahan. Terima kasih.